Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-10, Api Neraka. Sahabat petang. Ayat hafalan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Penyair Italia Dante Alighieri yang hidup di tahun 1265 sampai 1321 menulis karyanya yang terkenal, The Divine Comedy, tentang perjalanan fiksi jiwa setelah kematian. Jiwa pergi entah ke inferno atau neraka di dalam bumi, atau ke api penyucian, di mana roh manusia dapat membersihkan dirinya sendiri dan menjadi layak untuk naik ke surga atau ke Firdaus, ke hadirat Tuhan sendiri. Meski hanya berupa puisi, fiksi, kata-kata Dante akhirnya memiliki pengaruh yang besar terhadap teologi Kristen, khususnya teologi salah satu denominasi. Gagasan dasar tentang jiwa yang abadi akan pergi ke neraka atau ke api penyucian atau ke surga adalah dasar dari gereja tersebut. Banyak denominasi Protestan konservatif juga percaya pada jiwa abadi yang setelah kematian naik ke surga atau turun ke neraka. Memang, jika jiwa manusia tidak pernah mati, maka ia harus pergi ke suatu tempat setelah tubuhnya mati. Singkatnya, pemahaman yang salah tentang sifat manusia telah menyebabkan kesalahan teologis yang mengerikan. Pekan ini kita akan membahas beberapa teori yang tidak alkitabiah ini, serta pandangan alkitabiah tentang apa yang terjadi setelah kematian. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran yang akan kita pelajari bersama sepanjang minggu ini. Takdir kekal orang benar dan orang jahat digambarkan sangat kontras satu sama lain. Kelompok pertama menerima hidup yang kekal, dan kelompok lainnya akan mengalami penghakiman penghukuman Tuhan yang menyakitkan dan dimusnahkan seluruhnya. Kebohongan besar hukuman kekal dan penderitaan kekal orang jahat di neraka dibangun di atas tipu daya setan yang diungkapkan di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat ini bertentangan dengan ajaran yang tidak alkitabiah dari keabadian jiwa. Berdasarkan kebohongan pertama bahwa ketidaktaatan tidak akan membawa kematian, diuraikan sebagai penipuan lain. Ketika Anda mati, hanya tubuh Anda yang mati, bukan roh Anda. Jadi, jika seseorang memiliki jiwa atau roh abadi yang tidak dapat mati, orang berdosa akan dihukum selamanya oleh Tuhan dalam api neraka yang menyiksa. Pandangan negatif yang mengerikan ini menggambarkan Tuhan sebagai monster dan diktator. Gagasan lain yang dibuat-buat dan sangat populer menyesatkan orang dengan memberi mereka harapan palsu akan melalui proses pemurnian dan perbaikan setelah kematian mereka yang berpuncak pada penyelamatan mereka dan diberikan kehidupan kekal di Firdaus. Kebohongan ini menghilangkan tanggung jawab atas tindakan pribadi dalam kehidupan ini. Sepanjang minggu ini kita kembali akan mempelajari satu topik yang menarik yang dibahas di dalam pelajaran Sekolah Sahabat, dan kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10. Pelajaran ke-10 ini membahas mengenai api neraka. Bagaimanakah dengan konsep api neraka dibandingkan dengan ajaran-ajaran duniawi dan juga ajaran alkitabiah? Kalau kita membaca di dalam Markus 9 ayat 42 sampai 48 dengan Yesaya 66 sampai 24, di sana mencatat mengenai ulat-ulat bangkai tidak mati. Bagaimanakah kita dapat mengerti mengenai ulat-ulat bangkai tidak mati ini dikaitkan dengan api neraka? Apakah kaitannya dengan penghukuman kekal yang akan diberikan kepada mereka yang tidak setia kepada Tuhan? Apakah penghukuman tersebut kekal atau dengan kata lain penghukuman yang tidak akan habis-habisnya? Selanjutnya kita akan melihat mengenai api neraka. Apakah yang dimaksudkan dengan api neraka di sini? Kalau kita membaca di dalam Maleakhi 4 ayat 1 dan Yudas pasal 1 ayat 7, bagaimanakah bagian-bagian ini dapat membantu saudara dan saya untuk dapat lebih memahami dengan lebih baik lagi pengertian mengenai api kekal atau gagasan seperti yang Yesus telah nyatakan bahwa yang hilang akan berada dalam api kekal atau dalam api yang tidak akan pernah padam? Apakah api tersebut memang tidak akan pernah padam dan akan hidup selama-lamanya? Dan apa kaitannya dengan siksaan abadi? Dan bagaimana dengan orang-orang kudus di dalam api penyucian? Apakah yang dimaksudkan dengan api penyucian ini? Dan apakah di dalam firman Tuhan mendukung teori mengenai api penyucian?
Juga kita akan lihat bersama mengenai sebuah surga dengan jiwa tanpa tubuh. Apakah memang benar seperti itu? Ketika orang sudah mati, maka tubuh fisiknya mati tetapi jiwanya tidak mati dan mereka akan langsung pergi ke surga. Dengan cara apakah kita yang telah mengetahui akan kebenaran ini dapat membantu orang-orang untuk memahami gagasan bahwa orang mati tertidur di dalam tanah adalah benar-benar kabar baik, dalam arti bahwa mereka benar-benar beristirahat dan tidak mengenal rasa sakit dan penderitaan? Dan apakah pandangan Alkitab terkait dengan neraka yang akan diberikan kepada mereka yang tidak setia kepada Tuhan, dan kehidupan kekal ketika mereka berada di dalam Kristus? Dan apa pelajaran penting yang kita bisa dapatkan sepanjang minggu di depan ini terkait dengan api neraka ini? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya untuk mempelajari pelajaran yang ke-10 ini, sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk kami dapat mempelajari dengan tekun pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-10, sehingga kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.